awal cerita, terlihat Kinara yang bahagia hidup bersama suaminya, Andreas. Terlebih Kinara kini sedang mengandung anak pertamanya. Kinara selalu mendukung Andreas dalam segala hal, termasuk saat dia akan diinterview di perusahaan Mustaka milik ayahnya Kinara. Thank you supportnya. Andreas? Oh, oke. Baik, Pak. Meskipun ayahnya terlihat ragu untuk menerima Andreas masuk ke dalam jajaran perusahaannya, meskipun Sandra ibu tiri dari Kinara sudah mengatakan jika dia sangat setuju jika Andreas bisa bekerja bersama mereka. Kinara bahkan menegaskan jika Andreas adalah menantu ayahnya, yang sebentar lagi dia akan memiliki cucu dari Andreas. Andreas itu bakal jadi bapak dari calon cucu papa. Andreas sudah berusaha loh, Pak. Kasihlah Andreas kesempatan. Kinara memohon kepada ayahnya agar Andreas bisa diberi kesempatan. Ayah dari Kinara akhirnya menyetujui jika Andreas bisa bergabung di perusahaan Mustaka. Kalau semua nilai-nilai baik, integritas, tanggung jawab ada dalam diri Andreas, Papa setuju dia jadi BOD, ya. Makasih ya, Pak. Kabar baik ini Kinara beritahukan kepada suaminya. Andreas sangat senang dengan kabar tersebut. Bahkan dia berjanji kepada Kinara jika dia akan melakukan yang terbaik untuk perusahaan Mustaka. Aku pasti harus bisa pegang kepercayaan itu. Dan aku harus buktiin ke kamu dan juga ke papa kalau aku orang yang paling tepat untuk memegang Mustaka. Oke, aku janji, aku akan do my best. Kinara pada saat itu berniat mengajak Andreas untuk pergi ke dokter guna memeriksa kandungannya. Namun sayangnya Andreas tidak bisa mengantarkan istrinya tersebut. Kamu sendiri dulu ya, karena kan aku harus siapin semuanya. Ini aku baru diangkat loh, dapat jabatan baru. Andreas meminta Kinara untuk pergi sendiri dulu tanpa dirinya. Kinara akhirnya memeriksakan kandungannya itu sendirian. Dokter mengatakan jika hasil kandungan dari Kinara terlihat sehat dan baik. Bahkan dokter menjamin jika Kinara akan lahiran normal. Semuanya sesuai dengan usia kehamilan ya Bu, kemungkinan besar ibu akan lahiran normal. Kinara pada saat itu meminta supirnya untuk dijemput di lobi. Namun tiba-tiba saja ada seorang anak yang ketakutan karena akan ditensi. Dr. Dirga mencoba untuk merayu Dika yang mencoba berlindung di dekat Kinara. Dr. Dirga meminta Kinara untuk mencoba alat tensinya agar Dika bisa yakin jika itu tidak menyakitkan. Tante mau coba dulu nggak? Supaya Dikanya percaya kalau nggak sakit, boleh ya? Boleh. Tuh. Tante cobain dulu ya. Kinara hanya tersenyum ketika Dr. Dirga berkata seperti itu. Usaha Dr. Dirga tidak sia-sia. Dika akhirnya mau ditensi oleh dirinya. Setelah mendapat keyakinan dari Kinara, Dr. Dirga memberikan permen kepada Dika sebagai bentuk apresiasinya. Dr. Dirga juga mengucapkan terima kasih kepada Kinara yang sudah membantunya, sambil tak lupa memberitahu Kinara agar jangan terlalu stres karena hasil tensi Kinara yang naik. Dadah. Dadah. Makasih ya. Tensinya agak tinggi. Jangan stres ya. Iya. Kinara terlihat bahagia sepulangnya dari dokter. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kinara mendapat kenyataan pahit.
Tak kala dirinya melihat Andreas sedang bercinta dengan Aluna yang tak lain saudara tiri dari Kinara. Kinara ini gak seperti apa yang ada di pikiran kamu, Kinara. Dengan kenyataan ini, Kinara hendak akan melakukan gugatan cerai kepada suaminya. Namun di sisi yang lain, Robert, pengacara keluarga dari Kinara, memberitahukan jika ayahnya Kinara sangat kecewa ketika mengetahui jika Andreas telah berselingkuh dengan saudara tirinya. Tapi bukan cuma itu. Ayah kamu marah sekali karena Andreas selingkuh sama saudara tiri kamu. Apa yang dilakukan Andreas dengan Aluna gak cuma nyakitin hati kamu, tapi hati ayahmu juga. Kinara lekas meminta maaf kepada ayahnya. Dia merasa telah mengecewakan ayahnya. Kinara berpikir jika dia seharusnya tidak egois karena tetap bersikeras untuk menikahi Andreas meskipun ayahnya tidak setuju. Harusnya Ara dengerin papa. Harusnya Ara gak nikah sama Andreas. Dan tak lama kemudian, Aluna dan Sandra datang menemui ayahnya Kinara. Aluna ingin menjelaskan tentang apa yang terjadi. Namun, ayahnya Kinara malah meminta pergi Aluna dan istrinya Sandra. Papa gak apa-apa kan? Aluna bisa jelasin semuanya, Pak. Aluna, Sandra, kalian keluar dulu. Saya sedang bicara sama anak saya. Ayahnya Kinara mengatakan ayahnya sangat sayang kepada Kinara dan ayahnya ingin Kinara bahagia. Jadi ayahnya akan merestui keinginan dari anaknya itu, di mana ayahnya akan segera bercerai dengan Sandra. Papa restui keinginan kamu. Papa juga berencana cerai dengan Sandra. Papa sayang kamu, Papa ingin kamu bahagia. Hal ini semata-mata dilakukan oleh ayahnya agar Kinara bisa hidup bahagia. Kinara hanya mengatakan kepada ayahnya itu jika Kinara sangat sayang kepada ayahnya dan Kinara berjanji dia akan hidup bahagia. Ara juga sayang sama papa. Kinara janji Kinara akan bahagia.